Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, seperti janji saya di edisi sebelumnya, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan objek penyaksian di dalam kalimat syahadat. Ketahuilah bahwa yang disaksikan adalah tanda, dan sesungguhnya seluruh alam raya itu adalah tanda. Menandakan apa? Adanya alam raya menandakan adanya Sang Penciptanya alam raya, saudara-saudara. Yang jadi pertanyaan, mengapa di dalam kalimat syahadat tidak menempatkan Tuhan atau Allah sebagai objek penyaksian? Ada dua alasan. Ketika seseorang memahami kedua alasan yang akan saya sampaikan ini dengan baik, maka sudah pasti akan menyimpulkan bahwa Sang Pencipta tidak akan mungkin bisa disaksikan secara langsung oleh manusia. Pertama, Sang Pencipta itu adalah maha, artinya maha adalah tak terbatas. Sedangkan manusia sifatnya terbatas. Manusia dengan keterbatasannya, maka hal yang sangat mustahil menyaksikan Tuhan yang tak terbatas atau menyaksikan kemahaan Sang Pencipta. Sehingga logis sekali bahwa manusia tidak akan pernah mungkin menyaksikan Tuhannya. Manusia itu dirancang hanya mampu menyaksikan sesuatu asalkan sesuatu itu adalah berforma atau berdimensi atau bervolume atau berbentuk. Dan filosofi bentuk itu adalah keterbatasan, saudara-saudara. Itulah keterbatasan manusia. Contoh kecil seperti ini. Manusia memiliki mata. Mata ini hanya mampu menyaksikan objek yang ada di depannya. Mata manusia tidak pernah mampu melihat objek yang ada di belakangnya. Ini satu keterbatasan. Ini adalah satu bukti keterbatasan di dalam manusia. Menyaksikan tanda untuk memahami makna, ini kalau dalam disiplin ilmu mantek disebut berdalil. Pengoperasiannya seperti ini. Kalau alam raya ini kita tempatkan sebagai tanda yang kita saksikan, itu diistilahkan dal dalam ilmu manteknya, maka makna tanda adanya Sang Penciptanya alam raya ini diistilahkan madlul. Beralihnya dal, beralihnya konsentrasi dari tanda menuju ke makna tanda, spes di antara ini, inilah namanya dalil. Jadi di dalam syahadat itu adalah satu kronologi terbentuknya akidah seseorang dengan cara berdalil, saudara-saudara. Terlahirnya satu akidah di dalam jiwa seseorang yang nanti akan menjadi pondasi dasar suatu agama. Penyaksian itu tidak akan bisa diwakilkan oleh yang lain, tidak bisa. Yang menyaksikan diri sendiri, yang menyimpulkan diri sendiri untuk melahirkan akidah diri kita sendiri. Inilah kronologi satu akidah yang dibangun di dalam syahadat, saudara-saudara. Setelah saya mempelajari teks di kalimat syahadat, saya menemukan pemahaman ada dua level kondisi hati sebelum hati terlahirnya suatu akidah. Level pertama, kondisi hati diistilahkan percaya. Lalu level berikutnya adalah yakin.
baru dari keyakinan akan berpotensi terlahir suatu akidah. Sepintas antara kepercayaan dengan keyakinan ini sama sepintas. Tapi apabila kedua hal itu dilihat dari sudut efek terhadap jiwa, ini jelas berbeda, saudara-saudara. Contohnya ketika seseorang hanya percaya dengan neraka, hanya percaya dengan adanya neraka, orang bisa berpotensi ingkar, dia bisa berpotensi melanggar aturan. Tapi ketika seseorang sudah yakin, sudah meyakini neraka, maka dia akan teramat takut kalau yang bersangkutan melanggar aturan-aturan Sang Pencipta, saudara-saudara. Itu apabila kedua hal tersebut dilihat dari efek kejiwaan, jelas berbeda. Lalu perbedaan kedua antara keyakinan dan kepercayaan, apabila dilihat dari kronologi terlahirnya, itu pun juga berbeda. Satu kepercayaan bisa terlahir karena dogma. Seseorang itu untuk melahirkan satu kepercayaan, dia hanya butuh mengikuti satu tokoh atau satu lingkungan yang menurut dia layak diikuti. Titik, sudah cukup. Akan terlahir satu kepercayaan. Ini sistem dogma namanya. Tapi terlahirnya keyakinan butuh melibatkan akal sehat manusia, butuh mengerahkan kekritisan manusia, sehingga manusia akan menyimpulkan secara logis. Disitulah baru terlahir satu keyakinan, saudara-saudara. Intinya ada dua. Ketika ingin pada level kepercayaan, pakailah sistem dogma, hanya mengikuti lingkungan, mengikuti tokoh, nggak apa-apa. Itu dogma namanya, percaya. Tapi kalau sudah keyakinan, seseorang harus melibatkan alam pikiran sehatnya, yang seperti tadi yang saya sampaikan, sistem terlahirnya harus dengan dalil, saudara-saudara. Antara keyakinan dan kepercayaan sudah saya sampaikan. Yang jelas, prosedur terlahirnya satu akidah tidak bisa dengan cara dogma, melainkan seseorang harus berdalil. Edisi ini ada satu hal yang penting untuk bisa kita petik suatu pelajaran. Yang pelajaran itu untuk meng-cross check, men-check up kondisi batin kita. Sebenarnya agama yang selama ini menjadi warna hidup kita ini terlahir dari dogma atau berdalil, ditopang oleh hanya sekedar kepercayaan atau satu keyakinan. Tapi yang jelas, syahadat memberikan prosedur terlahirnya satu akidah hanya dengan cara berdalil, saudara-saudara. Sebelum berlakunya satu keterlanjuran, karena penderitaan itu hak, neraka itu hak, sedangkan kebangkitan manusia setelah kematiannya itu adalah hak, saudara-saudara. Sekali lagi, jangan sampai gara-gara kita salah pemahaman, kita akan terjebak dengan satu penderitaan karena keterlanjuran, saudara-saudara. Sebelum resiko besar itu terjadi, ayo kita check up kondisi batin kita. Kalau memang diri kita masih di level percaya, ayo kita tingkatkan pada satu level berikutnya keyakinan, dan semoga dari keyakinan akan terlahir satu akidah yang menjadi penyelamat jiwa kita, baik di dunianya maupun di akhiratnya.
Sampai di sini yang saya sampaikan. Adapun tentang objek penyaksian di syahadat Rasul akan saya sampaikan di edisi berikutnya. Apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.